Hai Sobat Cerita Jagat Raya, sengaja aku tidak menyebutkan namaku dan cerita pengalamanku ini aku alami 6 tahun yang lalu saat usiaku masih 14 tahun. Saat itu aku harus dipaksa merasakan rasa sakit yang luar biasa, baik fisik maupun batinku. Aku yang masih kecil telah dipaksa kerja kelompok oleh Pak Deku sendiri yang membuat aku kehilangan kehormatanku. Rasa sakitku bertambah saat aku mengadu pada keluargaku tentang perbuatan Pak Deku. Bukannya mereka membelaku, tapi yang kudapati justru sebaliknya. Sungguh di luar dugaanku. Aku dimarahi, dibentak, bahkan aku ditampar, ketika aku ketahuan diperkaos oleh Pak Deku sendiri. Kata mereka, aku tidak bisa menjaga diri. Aku tak mampu menolak. Aku selalu berpakaian yang bisa memancing orang lain ingin mantap-mantap denganku. Sejuta kesalahanku mereka ucapkan, yang hal itu benar-benar membuatku menangis sedih. Aku dipaksa diam, tak boleh menceritakan aib keluar. Aku yang diperkaos oleh Pak Deku, malah aku yang dimarahi. Semua memarahiku. Ayahku, ibuku, kakekku, nenekku dan mungkin, kalau sedunia tahu, semua manusia di dunia ini akan memarahiku. Dalam hati, ingin sekali rasanya aku memaki-maki diriku sendiri. Di kamar, aku hanya bisa menangis. Selain menahankan sakit pada barang antikku, aku juga harus menahan sakit di hatiku. Ah sial! Saat itu mulai datang rasa dendam di hatiku. Aku suka uring-uringan. Dalam usiaku 14 tahun, aku sudah mengerti dendam. Ya, dendam, itu saja. Lama-kelamaan, peristiwa itu diam begitu saja. Pak Deku juga tak berani datang lagi ke rumah. Aku kembali ikut ayah dan ibuku ke ladang, ke sawah, ke kebun karet dan kemana saja aku disuruh. Aku tetap mau dan tidak membantah. Dalam hatiku aku terus bergumam, tunggu saja. Aku pasti akan balas dendam. Akan kulampiaskan dendamku pada semuanya. 2 bulan kejadian itu semakin menjadi biasa, seperti tidak ada lagi yang mengungkitnya. Aku hanya diawasi dari jauh. Dan aku juga memang tidak mau dekat dengan laki-laki manapun. Seperti apa yang ayah dan ibu takutkan, aku tak boleh dekat dengan laki-laki manapun kecuali abangku dan adikku. Aku boleh dekat hanya dengan orang lain, itu pun dengan pamanku sendiri yang berusia 20 tahun dan kakinya kecil sebelah. Dia sejak kecil ikut dengan ayah dan ibuku. Aku memiliki 4 orang abang dan 1 kakak serta 1 adik laki-laki persis di bawahku dan 1 adik perempuan paling bungsu. Perlu Sobat Cerita Jagat Raya ketahui, abangku yang nomor 2 itu bernama Mansur. Usianya 23 tahun belum menikah. Dia selalu mendapat tugas menjaga 8 ekor kerbau dan harus dimandikan setiap sore sebelum dikandangkan. Di daerah kami, hampir semua masyarakatnya hanya memelihara dan mengkonsumsi daging kerbau, karena sejak zaman dulu sapi tidak menjadi makanan kami. Aku mulai diperintahkan ikut Mansur Angon dan ikut memandikan kerbau. Terkadang, kami berbasah ria di sungai kecil. Sesekali, aku melihat abangku Mansur melirik ke barang antikku, karena roku yang tipis dan basah kuyup. Penutup di balik roku yang tipis pun membayang. Mampus kau, aku akan menggodamu terus, bisik hatiku. Sambil menyirami kerbau, abangku bertanya, apakah waktu diperkaos itu rasanya sakit atau enak? Aku bilang sangat asyik sekali. Pak D juga sangat menikmatinya. Aku tahu, abangku ini belum pernah bermantau-mantap dengan siapapun sebelumnya. Dengan hati-hati dia memohon, dan sangat rahasia, kalau memang enak dan nikmat, bagaimana kalau kita lakukan secara diam-diam? Dan kita menjaga rahasia ini dengan baik, bisiknya saat aku menggosok punggung kerbau. Dia juga menyenggol 2 perbukitan milikku. Dalam hatiku, perangkapku sudah masuk. Padahal ketika itu usiaku baru 14 tahun. Aku tersenyum genit dan mengangguk. Abangku menambatkan kerbau ke tepian sungai dan aku memintanya untuk pindah ke semak pohon gelegah, seperti tebu, di tepi sungai yang rimbun. Begitu abangku datang, tanpa basa-basi aku langsung berkreasi pada barang antiknya. Kuminta dia duduk di batu pinggir sungai setelah membuka penutup barang antiknya. Aku akui, saat itu barang antikku yang juga sudah basah, merasakan ingin juga dirawat. Setelah aku berhasil mendudukinya, aku mulai menuntun barang antik Bang Mansur agar menyatu dengan barang antikku. Setelah menyatu, aku mulai berkreasi dan terjadilah kerja kelompok di siang bolong. Agar aku juga bisa enjoy, aku juga memperlihatkan 2 perbukitan milikku dan aku meminta Bang Mansur bergerilya di sana. Saat kerja kelompok itu baru mulai beberapa menit, Bang Mansur sudah mencapai garis finish lebih dulu, padahal aku baru saja menikmatinya. Masih muda, tapi Pak D jauh lebih hebat, kataku mengecilkan dirinya. Dia meminta maaf. Aku kembali bermain dengan kerbauku.
20 menit kemudian kupanggil lagi Bang Mansur kegelegah dan aku kembali memainkan barang antiknya. Karena tadi aku belum bisa lepas, aku ingin dia berkreasi di 2 perbukitan milikku juga. Setelah aku mau mencapai garis finish, ku minta dia kembali duduk di atas batu dan aku kembali mendudukinya. Dengan cepat aku menyatukan barang antikku dan barang antik Bang Mansur. Aku menuntunnya berkreativitas hingga tibalah aku mencapai garis finish. Disusul Bang Mansur yang juga ikut-ikutan mencapai garis finish hampir bersamaan denganku. Karena dia masih amatir, dia tidak menyadari bahwa aku sudah mencapai garis finish lebih dulu barusan. Aku pun pura-pura memarahinya lagi mengapa dia mendahuluiku mencapai garis finish. Padahal aku hanya pura-pura saja kesal. Kembali dia meminta maaf. Di saat penggembala lainnya sudah pada menyeret kerbaunya pulang ke kandang. Kami masih menyirami kerbau kami agar bersih, agar tak dimarahi ayah. Satu persatu kerbau kami tuntun ke atas dan mengikatnya. Tinggal satu lagi. Suara azan sudah terdengar, keadaan sudah lengang. Sebelum pulang, aku lagi-lagi menggoda Bang Mansur dengan berkreasi lagi dengan barang antiknya. Ternyata ia meresponda. Kali ini, aku ingin melakukan kerja kelompok yang berbeda dengan yang tadi. Kali ini aku ingin seperti anjing, kalian pasti tahu apa yang aku maksud. Dengan posisi ini, ternyata aku lebih menikmati kerja kelompok kami hingga membuatku lebih cepat mencapai garis finish. Tapi aku berusaha menyembunyikan ekspresiku. Lagi-lagi, Bang Mansur juga mencapai garis finishnya. Sejak saat itu, Bang Mansur kujadikan budak. Apa saja yang kusuruh dia mau melakukannya. Hingga aku hanya sekedar formalitas saja ikut menggembala. Sebenarnya Bang Mansur sendirian yang bekerja, mulai dari menjaga, menyabit rumput, memandikan kerbau. Setelah semua selesai, aku memberinya hadiah dengan mengajaknya kerja kelompok. Lama-lama Bang Mansur sudah mampu menahan emosinya. Hingga kerja kelompok yang kami lakukan itu bisa kami nikmati. Kami selalu melihat situasi dan kami selalu melakukan kerja kelompok jika ada kesempatan dan waktu luang. Saat ke-8 kerbau kami merumput, kami duduk di bawah pohon rindang. Abangku tiduran berbantalkan batu. Ada semak setinggi dengkul mengelilingi, hingga jika tidur tidak akan kelihatan. Aku membuka penutup barang antikku dan menyelipkannya di pepohonan. Saat itu, aku ingin melakukan kerja kelompok yang berbeda dari sebelumnya. Aku menuju ke Bang Mansur, dan ku arahkan barang antikku ke mulutnya. Aku memang ingin dia merawat barang antikku menggunakan mulutnya saat itu sebab sensasinya memang luar biasa. Awalnya, Bang Mansur tidak setuju tetapi aku mencoba untuk menghardiknya dan sedikit membentak. Mau enggak? Ancamku. Akhirnya dia melakukannya juga. Aku pernah merasakan kenikmatan ini ketika Pak Deku juga melakukannya saat dia memperkao. Aku membiarkan Bang Mansur terus berkreasi pada barang antikku dengan mulutnya sampai tibalah aku mencapai garis finish. Maka aku memberikan dia hadiah mantap-mantap dengan menyatukan barang antikku pada barang antik milik Bang Mansur yang saat itu sudah mengeras. Setelah sama-sama mencapai garis finish, kami berdua pergi ke sungai untuk mencuci barang antik kami masing-masing. Aku tersenyum dan Bang Mansur juga tersenyum. Kini aku bisa tiduran sampai pulas. Sementara Bang Mansur lanjut menyabit rumput yang nanti dinaikkan ke punggung kerbau untuk dibawa pulang ke kandang. Bila telah petang Bang Mansur memandikan 8 ekor kerbau plus 3 di antaranya sedang bunting di sungai, sementara aku hanya duduk di tepi sungai mengawasinya. Saat itu, padi sudah menguning dan mengeluarkan buahnya. Abangku harus bekerja di kebun karet bersama bapakku, sedang ibuku tetap berjualan di pasar. Untuk mengawasiku, diperintahkanlah adikku yang bernama Tono berusia setahun di bawahku, 13 tahun. Nah, sekaranglah saatnya untuk menggoda saudaraku yang lainnya, yaitu Tono. Jika aku berhasil menggodanya, tinggal 3 abangku yang harus kugoda. Agar mereka semua bisa kuperbudak untuk melepaskan semua dendamku. Kebun karet kami hanya berkisar 500 meter dari kampung. Hanya saja kebun karet itu letaknya di selatan, sedang sawah kami letaknya di timur. Hanya pasar tempat ibuku berjualan saja yang letaknya hampir 1 kilometer. Kami hanya ditugasi menggembala atau angon 2 ekor kerbau sembari kami harus mengusir burung dari dangau bersama adikku Tono. Adikku itu sudah disunat seperti anak lainnya. Tapi tingginya melebihi tinggiku. Sebagai adikku yang bungsu dan aku satu-satunya perempuan, dia memang sangat dimanja oleh semuanya, terlebih olehku. Tapi dia suka nakal. Terkadang aku yang mengerjakan pekerjaannya, sementara dia pergi bermain bola dengan teman-temannya. Tapi kali ini, dia harus aku berikan pelajaran. Pokoknya semua isi keluarga harus mampu kuperdaya. Terlalu sakit bagiku yang diperkaos. Justru aku yang dipersalahkan dan tidak boleh melaporkan kepada siapapun, karena harus menjaga aib keluarga.
Setelah menambatkan kerbau tak jauh dari sawah, kami duduk mengawasinya dan mengawasi burung dari atas dangau. Aku mulai menggoda adikku. Aku selalu memepetnya dan mulai menempelkan dua perbukitanku pada tubuhnya. Aku sengaja duduk sedemikian rupa dan memperlihatkan barang antikku yang hanya dibungkus dengan penutup tipis, jadi antara kelihatan dan tidak. Situasi seperti itulah yang justru membuat orang menjadi lebih penasaran, betul tidak? Awalnya, aku ajak dia bercerita semabri mengusir burung-burung. Mulai dari cerita sepak bola sampai kepada cerita Bikwarni yang pernah sekali kupergoki, ketika adikku mengintipnya saat mandi. Setelah aku berbasa-basi tentang Bikwarni, akhirnya adikku menceritakan segalanya saat dirinya mengintip. Tak hanya itu saja, bahkan adikku ternyata juga mengatakan kejujuran lain bahwa dirinya sempat menonton Bikwarni sedang mantap-mantapan alias kerja kelompok dengan suaminya. Saat itulah aku beraksi. Aku menanyakan pada Tono bagaimana dengan dua perbukitanku ini dibandingkan dengan milik Bikwarni. Saat itu dia masih membela Bikwarni, dan menilai kalau dua perbukitanku lebih kecil. Aku melanjutkan seranganku berikutnya sebab aku melihat Tono bercerita sambil mulai memegang barang antik miliknya. Tak mau kehilangan kesempatan, aku pun langsung menanyakan padanya bagaimana jika dirinya aku kasih wewenang merawat dua perbukitan milikku. Dia melihatku. Dadaku berdebar-debar menunggu jawabannya. Tono kemudian menunduk dan tidak menjawab. Hayo dijawab dong. Masa ditanya aja kamu nggak mau jawab? Nanti aku tak mau lagi bermain dengan kamu, kataku seolah merajuk. Tono tetap tak menjawab. Kau tarik kaosku ke atas dan aku memang tidak pakai penutup dalam. Terlihatlah dua perbukitanku oleh Tono dengan sangat jelas. Tono hanya melihatnya saja dan tersenyum. Aku melirik celananya yang sudah mulai membuncit. Kuraih tangannya dan kuarahkan kedua perbukitan milikku agar dia merawatnya. Mau tak mau akhirnya Tono melakukannya dan aku pun terbawa suasana dibuatnya. Burung-burung yang hinggap di padi sesekali kami usir. Tono juga tidak perhatian lagi kepada burung-burung. Kutarik tengkuknya dan mengarahkan bibirnya ke dua perbukitan milikku. Aku mencoba rebahan dan meminta Tono merawatnya dari atas. Tono pun melakukannya. Aku juga tak lupa untuk berkreasi pada barang antiknya. Aku terus memainkannya sampai pada akhirnya aku mencapai garis finish sambil memegang erat barang antik milik Tono. Aku kembali mengusir burung. Tono juga mulai memindahkan kerbau dan menyabit rumput seadanya. Setelah maghrib kami pulang ke rumah. Kami tersenyum-senyum saja. Besok paginya kami pergi lagi ke sawah mengusir burung dan membawa 2 ekor kerbau. Kami kembali melakukan kerja kelompok seperti kemarin. Sampai pada hari keempat, Tono yang melakukannya sendiri tanpa permintaanku. Kulayani saja permintaannya. Hari berikutnya, Tono bercerita ke sana-sini mengenai Bikwarni yang kerja kelompok dengan suaminya. Tanpa kuduga sebelumnya, ia mengajakku kerja kelompok seperti Bikwarni. Aku diam tak menjawab. Ketiga kali dia mengajak, aku merebahkan tubuhku di lantai dangau yang berdinding itu. Aku menutup mataku berpura-pura keletihan. Hanya beberapa detik menunggu, Tono mulai menurunkan dan membuka penutup barang antikku. Aku diam saja. Kuintip dari sudut mataku, saat itu perlahan melebarkan kedua kakiku. Tono mulai mencelupkan barang antiknya ke dalam lembah milikku. Aku pikir, dia memang masih kecil jadi wajar jika mengalami kesulitan saat ingin mencelupkannya. Aku pun pura-pura mengangkat perut bertujuan untuk membantunya menemukan tempat yang pas di dalam lembah milikku, dan ia berhasil. Aku pura-pura terkejut saja. Tapi Tono nampaknya sudah tak peduli dan terus berkreasi di dalam lembah milikku. Kudiamkan saja. Aku tahu, dari reaksi Tono sepertinya dia sudah akan mencapai garis finish. Aku sengaja tidak mendorongnya bahkan aku ikat dia dengan kakiku agar santannya terlepas di dalam lembahku. Aku baru melepasnya setelah aku juga sama-sama mencapai garis finish. Perlahan aku merasakan barang antiknya keluar dari lembahku. Dengan cepat Tono menutup barang antiknya lagi dan aku duduk termenung. Dia lari ke kerbau dan memindahkannya dan kemudian menyabit rumput. Pulangnya kami sama-sama diam. Aku tak mau menegurnya seakan marah. Besok paginya kami sama-sama diam ketika menyeret kerbau kami ke sawah dan menambatkannya di tempat lain pula. Dari atas dangau dia sendiri yang berteriak-teriak mengusir burung, sementara aku hanya menarik-narik tali saja. Kupancing lagi dengan memperlihatkan barang antikku. Aku tahu matanya terus-menerus meliriknya. Akhirnya, ia pun tak tahan dan mengajakku kerja kelompok lagi. Aku diam. Sampai pada akhirnya aku pun ditarik oleh Tono dan sedikit dipaksa olehnya. Ya, kau sudah kena jebakanku lagi, pikirku. Aku diam. Akhirnya kerja kelompok pun sudah tak bisa terhindari lagi.
Sejak saat itu, kami melakukannya secara teratur tiap hari sekali. Tono mulai berhasil kuperintah. Sebab aku beralasan letih karena harus kerja kelompok dengannya. Jika dia berontak, maka kerja kelompok diam-diam ini akan aku laporkan pada ayah dan ibu. Kulihat wajahnya pucat. Akhirnya dia mengerjakan semua pekerjaan. Aku hanya tinggal menarik-narik tali saja. Tono juga yang berteriak-teriak mengusir burung. Terkadang kami melakukannya di mana ada kesempatan. Tapi aku tetap berusaha tidak meminta. Jika aku ingin, aku sengaja memancingnya. Saat dia masuk perangkap dia pasti meminta bahkan memaksa. Aku pun pura-pura tak mau, padahal aku memang juga mau. Begitulah seterusnya. Sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk mencoba menggoda abangku yang lainnya. Ya abangku yang nomor 1 bernama Nasrun, ia berusia 25 tahun. Bertubuh tinggi, berotot, hitam legam dan kuat. Dia temperamental dan suka marah, bahkan pernah menamparku beberapa kali jika aku salah, walau aku adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga kami. Bayangkan aku diperkaos, bukan kemauanku. Bahkan sampai 3 kali. Tapi justru aku yang diminta diam dan dimarahi habis-habisan. Semua menyalahkan aku dan aku tak boleh bicara soal ini. Karyan ini adalah aib keluarga. Saat itu panen sudah usai. Kini sawah akan dikeringkan dan akan dibabat, lalu akan dibuatkan bedengan, akan ditanami kedelai, agar nanti sawah jadi subur lagi saat menanam padi. Harus kerja keras. Karena ayahku sebagai orang terkaya di desa kami ingin terus menambah lahan perladangan. Banyak sudah lahan orang lain yang kepepet dibelinya. Katanya untuk diwariskan kepada kami anak-anaknya dan cucunya nanti. Soal membabat, Abang Nasrunlah ahlinya. Kebetulan saat itu aku ditugasi untuk membantunya, membawakan makan siang sepulangku sekolah dan menyerahkan batang padi yang sudah dibabat, agar kering dan nantinya akan dibakar, agar bisa menjadi pupuk. Sengaja aku tidak memakai penutup dalam. Aku pakai baju kaos oblong yang tipis dan rok kembang dan aku juga tidak memakai penutup dalam. Pikirku, abangku yang galak ini, harus kutaklukkan. Aku akan kerahkan berbagai cara, biar semuanya tuntas. Aku melayaninya makan siang. Aku sengaja menunduk agar terlihat 2 perbukitan milikku. Saat makan aku sengaja akting sedemikian rupa agar secara natural lembah milikku juga terlihat oleh Bang Nasrun. Sembari makan, aku dengan hati-hati meliriknya. Ternyata, matanya mulai melirik daerah lembahku dan tentu saja bayangan 2 perbukitan milikku tadi masih terbayang juga olehnya. Aku yakin itu. Kususun piring dan rantang bekas makanan ke lantai dangau. Aku melihat seekor tikus mulai mendekat, mau memakani sisa makanan kami. Otak berpikir keras. Tikus ini akan kumanfaatkan. Benar saja, begitu tikus mendekat, aku pura-pura menjerit dan menghambur ke pangkuan Nasrun dan memeluknya kuat-kuat. Saat itu kurapatkan 2 perbukitan yang sudah tidak berkeringat lagi itu. Di saat yang bersamaan, ternyata aku juga merasakan barang antik Bang Nasrun mengeras. Semua jebakanku berjalan dengan lancar. Dia mau turun mengisur tikus itu, tapi aku tak mau turun dari pangkuannya, seakan aku ketakutan sekali. Akhirnya dia mengambil kayu dan masih mengendongku dia berusaha mengusir tikus. Sudah, katanya. Tapi aku tak mau turun, sepertinya aku trauma. Dia mengelus punggungku lagi. Saat itu sebelah tanganku mencoba mengangkat kaos perlahan-lahan, agar dia tak menyadarinya. Aku selalu mengambil kesempatan setiap gerakan Mas Nasrun saat mengusir tikus untuk terus mengangkat kaosku, hingga pada akhirnya terbukalah 2 perbukitan milikku. Karena aksiku tadi, tak ayal bukit kami saling menyatu. Aku merasakan dengan jelas nafas Mas Nasrun semakin kencang. Maka mulailah dia merawat perbukitanku. Aku pura-pura protes. Tapi dia terus memaksa. Mas Nasrun mulai bermain-main di 2 perbukitanku. Mampus kau, bisik hatiku. Aku akan buktikan, kalau sebenarnya seisi rumahku, tidak ada yang benar, semua memperkaos diriku. Saat itu, Mas Nasrun sudah seperti serigala yang kelaparan. Baru beberapa menit saja barang antiknya sudah berada di dalam lembah milikku yang paling dalam. Aku terus berpura-pura berontak seakan aku dipaksa untuk kerja kelompok. Dari awal aku memang sudah menduga bahwa kreasi kerja kelompok dengan Mas Nasrun akan sangat ganas. Dan benar saja, semakin aku pura-pura menolak, dia semakin menjadi-jadi seakan tak mempedulikan apapun di sekitarnya, termasuk diriku sendiri. Kuakui, Mas Nasrun kuat sekali dalam hal kerja kelompok. Itu terbukti dari cara dia merawat barang antikku. Sambil terus berpura-pura, aku juga tak ingin kehilangan momen itu. Aku mencoba mencapai garis finishku sampai pada akhirnya sampailah aku pada garis finish untuk pertama kalinya. Tapi yang membuatku terkejut,
Mas Nasrun sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda dirinya mau selesai. Dia masih rajin mencapai garis finishnya dan aku pun mengikutinya. Bahkan, sudah terhitung 3 kali aku mencapai garis finish. Setelah beberapa lama, aku sudah melihat ekspresinya mulai ingin mencapai garis finish. Aku mencoba untuk memancingnya dengan kreasi-kreasi karyaku sendiri. Tanpa sadar itu membuatku mencapai puncak lagi yang hampir bersamaan disusul dengan Mas Nasrun mencapai garis finishnya. Seperti tak mampu mengendalikan diri, Mas Nasrun memuntahkan santan di dalam lembah milikku dengan kondisi kelelahan. Aku menangis pura-pura, tapi ternyata air mataku meleleh juga. Aku dan Mas Nasrun sama menutupi barang antik kami masing-masing. Terdengarlah kata-kata darinya agar aku tidak membocorkan kerja kelompok ini pada siapa-siapa. Dalam hatiku, sudah kau puaskan dirimu, lalu kau minta aku diam. Diam lagi, diam lagi. Aku terus pura-pura termenung. Setelah dia mencuci barang antiknya, dia menghampiriku dan mengajakku kerja lagi dengan nada lebih lembut. Aku diam saja dan mengikutinya. Dia mulai lagi menyabit dan aku menyerahkan batang padi dengan merasakan sakit hati atas kata-katanya dalam diam. Aku berusaha tidak jauh darinya, agar ketika aku membungkuk, dia tetap melihat 2 perbukitan milikku lagi. Ia menyuruhku berteduh saja dan semua pekerjaan akan dia lakukan sendiri. Mampus kau! Kau akan kuperbudak lagi, bisik hatiku. Aku melepaskan batang-batang padi dan pergi ke gubuk. Aku monum dan merebahkan diriku. Dari sela-sela dinding tepas, bambu yang dianyam, aku melihat dia mulai mendekati gubuk. Aku menata penutup bawahku sedemikian rupa agar lembah milikku sedikit terlihat. Aku pura-pura tidur lelap. Dia menaiki tangga dangau dan langsung mendekatiku. Dia berbisik dan meminta maaf atas kerja kelompok yang tadi ia lakukan, karena memang terlalu ganas. Dengan kondisiku yang seperti itu, berhasil memancingnya untuk berkreasi lagi dengan mulutnya di lembah milikku. Jujur aku memang sangat menyukai lembahku dirawat seperti itu. Sebab, aku lebih cepat mencapai garis finish. Dan benar saja, baru beberapa menit aku berhasil mencapai garis finish tapi aku pura-pura berontak. Namun, semakin aku menolaknya, dia semakin menjadi-jadi, tak jauh beda dengan sifatnya. Akhirnya, kami pun melakukan kerja kelompok yang kedua kalinya dan mencapai garis finish entah untuk yang keberapa kalinya. Sejak itu, kami selalu melakukannya. Bahkan aku katakan padanya, kalau kami pacaran. Dia setuju, kalau akulah pacarnya. Sejak saat itu, kami selalu berdua membuat bedengan dan selalu melakukan kerja kelompok setelahnya. Kalau aku mau membantunya, aku membantunya. Kalau tidak, aku duduk saja di dangau. Kubiarkan dia bekerja sendirian. Sampai suatu hari, aku mengatakan, aku hamil. Dia terkejut sekali. Aku ancam dia, kalau tak mau kulaporkan pada ayah dan ibu serta semua orang, dia tak boleh menyuruhku apa saja dan wajib membelaku. Dia pun setuju. Setelah abangku yang pertama, nomor 2 dan adik bungsuku, kini aku mendapat kesempatan dengan ayahku. Inilah saatnya aku akan melampiaskan dendamku pada ayahku. Aku berjanji dan bersumpah, akan menjadikan mereka semua keluargaku yang laki-laki akan menjadi budakku. Agar mereka tahu, betapa sakit hatiku yang diperkaos, malah aku yang diminta diam dan tidak boleh melaporkan kejadian kepada siapapun juga. Sekarang, ayah telah berhasil dengan cita-citanya. Kini ayah telah membeli sebuah kebun di hulu desa, berkisar 25 km dari desa kami. Pelit, ayah tak mau mengupahkan pekerjaan itu kepada orang lain. Dia harus mengerjakan sendiri. Abangku mulai menyadap karet berdua. Adik laki-lakiku menggembala kerbau dan ibu berjualan di pasar. Aku mendapat tugas untuk menemani ayah ke ladang baru untuk ditebas yang rencananya akan dijadikan kebun kopi. Sebuah gubuk sudah berdiri di sana. Aku diminta untuk menemani ayah selama 3 malam. Setelah sadapan karet selesai dan ibu ada kelonggaran, aku akan digantikan oleh ibu. Aku ikut ayah naik sepeda. Semua orang terkagum-kagum pada ayah yang menjadi orang terkaya di desa kami. Semua anak-anaknya patuh padanya. Ayahku juga bangga sekali. Begitu sampai di perladangan baru, kami mulai memasuki gubuk. Aku mendapat tugas untuk menanak nasi dan rebusan sayur serta menjerang air untuk kopi ayah. Aku mulai melancarkan aksiku, seperti halnya kepada abang-abang dan adikku. Kebetulan saat itu kondisi cuaca sedang berangin, angin terus berhembus dengan kencang. Kami duduk di lantai tanah dengan berkembang tikar seadanya. Aku sengaja mengambil posisi duduk di depan ayahku. Aku sengaja memperlihatkan keindahan lembah milikku dan sekitarnya. Ayahku makan dengan lahapnya. Aku juga makan dengan lahap.
Kusodorkan kopi panas pada ayah selesai dia makan dan aku meneruskan makanku. Angin kencang membantuku memperlihatkan keindahan lembah milikku dan cepat kututup. Aku menyadarinya bahwa ayah sempat meliriknya. Dadaku berdegup kencang. Ayah kulihat diam tanpa bereaksi. Aku meneruskan makanku. Jelas kulihat mata ayah yang sudah kesekian kali melirik lembah yang kata orang bak surga itu. Aku diam saja seolah tidak tahu. Seusai aku makan, aku mengambil piring kotor dan akan mencucinya. Aku sengaja mengambil posisi agar lembah milikku semakin jelas terlihat. Tiba-tiba ayah menyuruhku agar mencuci piringnya nanti saja. Hatiku bersorak. Semoga ayah tidak marah. Aku sengaja duduk di sampingnya dan aku pun bermanja. Aku ngelendot pada ayahku. Dengan segala cara aku mencoba menggoda ayah kandungku sendiri. Tanpa sengaja, aku menjatuhkan tangan. Tapi kali ini aku memang benar-benar tidak sengaja. Dan parahnya, tanganku jatuh tepat di atas barang antik milik ayah yang keras seperti kayu. Dengan gaya lugu aku pun pura-pura bertanya apakah ayah sedang membawa kayu. Ayah tersenyum dan hanya menjawab tidak. Aku terus memaksa ingin melihatnya. Sampai pada akhirnya aku pun berhasil membuka penutup barang antik milik ayah yang ukurannya sungguh besar. Dan tibalah saat-saat yang aku nantikan. Ayah masuk dalam jebakanku. Akhirnya, aku dan ayah pun melakukan kerja kelompok yang sedikit dipaksakan sebab lembah milikku memang masih kering. Namun, perlahan-lahan lembahku mulai basah dan kami sama-sama menikmatinya. Setelah beberapa saat, aku merasa ingin mencapai garis finishku dan begitu juga dengan ayah. Dan kami pun mencapainya bersama-sama sambil aku lihat ayah kelelahan. Saat itu, wajahku sangat datar seakan tanpa ekspresi ketika mendengar bisikan dari ayah. Ia mengatakan kerja kelompok ini tidak boleh ada yang tahu dan aku tidak boleh mengatakan pada siapapun. Aku kembali pura-pura menangis sambil menertawakan ayahku dalam hati yang saat itu terus mencoba membujukku. Aku mencuci piring, kemudian aku memasuki gubuk dan tidur. Aku tak mau membantu ayah dengan alasan aku letih. Saat aku tertidur aku sejenak dan mendengar langkah kaki mendekati gubuk. Aku mengintip dari sela-sela mataku yang tertutup sarung. Aku melihat ayah mendekatiku. Ia melepaskan semua penutupku dan mulai berkreasi lagi. Setelah aku rasa lembahku basah dan aku mulai enjau, aku pura-pura terbangun dan terkejut. Ayah melanjutkan berkreativitas untuk yang kedua kalinya yang membuat kami bekerja kelompok lagi. Sejak itu, sampai 3 hari yang dijanjikan, setiap hari aku melakukan kerja kelompok dengan ayahku. Aku pun tak malu-malu lagi dan tak berpura-pura lagi. Bahkan, dalam 2 hari tersisa itu, kami bekerja kelompok hingga 4 kali. Setelah itu, aku melihat ayah sedang duduk-duduk. Aku ingin kerja kelompok lagi. Aku tahu saat itu ayah sudah merasa letih seakan tak sanggup lagi. Namun aku tidak mempedulikannya. Yang ada dalam pikiranku saat itu hanyalah dendam yang terlampiaskan. Tak sampai di situ, ketika ayah sedang membabat tanaman di puncak, aku juga mengajaknya untuk kerja kelompok lagi dan lagi. Terlihat ayah ingin memarahiku tapi aku membalasnya dengan tatapan tajam. Aku sudah tidak peduli lagi dengan reaksi ayah. Bahkan aku tidak peduli ayah merasa enjoy atau tidak saat kuajak kerja kelompok. Yang penting, aku bisa balas dendam dan aku juga menikmatinya. Setelah kusiksa kerja kelompok habis-habisan dengan kenikmatannya sendiri selama 4 hari, ibuku akhirnya datang menggantikan aku. Aku pulang, aku melihat adikku dan pamanku, Diman, sedang menyabit rumput. Melihat kedatanganku, adikku tersenyum. Aku seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Selama ibu menemani ayah di ladang yang baru itu, kakak-kakakku dan adikku secara bergantian mengajakku kerja kelompok. Enak saja, pikirku. Dulu waktu aku dimarahi habis-habisan mereka semua seakan jijik melihatku. Bahkan mereka ikut memarahiku juga. Hanya satu orang yang merasa iba terhadapku, siapa lagi kalau bukan pamanku, Diman. 2 minggu berlalu, saat aku mengantarkan makanan untuk ayah di ladang, aku menyampaikan padanya kalau aku hamil. Tentu saja dia sangat terkejut hingga kulihat wajahnya pucat sekali. Apalagi semua orang tahu bahwa ayah termasuk salah satu orang yang punya nama di kampungku. Kami sempat diam sesaat. Lantas aku suruh dia menikahiku saja, tapi bagi ayah itu jelas tidak mungkin. Karena dia masih tampak bingung, aku dengan santainya menawarkan kalau kandungan ini digugurkan saja di kota. Tapi biayanya sedikit mahal, sekitar 15 juta, kataku. Akhirnya, meskipun dengan sedikit terkejut dengan besar biayanya, ayahku menyetujuinya. Mukanya kembali cerah setelah aku menawarkan solusi kedua itu. Manusia macam apa ini, gumamku dalam hati. Aku pun diberi uang 15 juta dan ayah mencarikan aku kontrakan kecil di kota.
Sekarang, aku benar-benar akan pindah ke kota dan menetap di sana untuk melanjutkan sekolahku. Setiap bulan, ayah selalu mengirimkan uang 1 juta untukku, padahal saat itu teman-teman sekolahku paling banyak hanya butuh sekitar 500.000 saja selama sebulan. Nah, sebelum benar-benar meninggalkan kampung, aku sempat menemui kedua kakakku secara terpisah dan mengatakan kalau aku hamil dan mereka harus menikahiku. Karena mereka tak sanggup melakukannya, akhirnya aku pilihkan solusi kedua, yaitu memberikan aku uang 300.000 setiap bulan. Aku tak mau tahu bagaimanapun caranya. Mereka menyetujuinya dan terpaksa mencari pekerjaan tambahan agar semua terlihat baik-baik saja. Mampus kalian, bisikku dalam hati. Sekarang, giliran adikku, Tono. Aku menceritakan hal yang sama padanya seperti apa yang aku ceritakan pada kakak-kakakku. Aku langsung menawarkan diri untuk menggugurkan kandunganku, meminta biaya padanya. Saat itu aku tak peduli berapa usia dia. Namun, jawabannya sungguh di luar dugaanku. Dia melarang aku menggugurkannya karena itu adalah anak kami, aku dan Tono, begitu katanya. Dalam hatiku, dari semua manusia di rumahku, adikku yang bungsulah yang terbaik dari mereka. Semua setuju aku menggugurkan kandunganku, kecuali adikku si Tono yang bungsu. Aku lantas memeluk dan menciumnya. Akhirnya aku tahu dialah satu-satunya manusia yang paling mencintaiku. Setelah uang diperoleh, aku mengusulkan kepada ayah dan ibu serta seisi rumah, agar aku ditemani oleh Tono adikku di kota, dengan alasan dia sudah bisa menjagaku dan otaknya juga tergolong pintar. Bujuk rayuku diterima oleh semuanya. Aku dan Tono diantar ke kota. Aku masuk SMA dan Tono pindah kelas 2 SMP. Kami satu rumah di rumah BTN yang dibeli ibu, Type 36 yang belum dikembangkan. Semua peralatan dapur, kamar 2 buah yang kecil, 2 buah meja belajar dan segala keperluan sudah terpenuhi. Aku bilang pada ayah, aku tak mau dijenguk oleh siapapun kecuali oleh ibu dan adikku yang perempuan. Ayah langsung menyetujui. Aku dan Tono pun hidup serumah. Dia senang sekali, terlebih setelah tinggal kami berdua di rumah. Aku mengatakan kebohonganku padanya. Setelah mendengar kejujuranku, Tono mengajak kita pacaran saja. Aku mengangguk. Di kota, ayah dan ibu memutuskan untuk mengirim pamanku Diman untuk menjagaku. Oleh karena itu, dia tinggal bersama kami dengan berjualan berbagai macam kebutuhan rumah tangga di depan rumah kontrakan itu. Di suatu malam, aku dan pamanku sedang duduk berdua sambil aku mengerjakan PR. Dia memang sangat telaten menemaniku mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, pamanku itu orangnya sangat lembut sekali, wajahnya tampan, sayangnya kakinya kecil sebelah. Karena aku sudah terbiasa kerja kelompok dengan keluargaku, aku pun mengajak pamanku itu kerja kelompok juga dan ternyata dia tidak menolak. Nah, sekarang lengkap sudah. Tak ada lagi orang yang kulewatkan untuk wajah kerja kelompok. Sejak saat itu aku sering mengajak pamanku kerja kelompok dan terkadang dengan adikku juga. Kehidupanku mulai berubah. Aku lebih bahagia berada di sini. Tapi aku benar-benar tak bisa melupakan semua kenangan pahit saat aku ada di kampung dan bagaimana kedua kakak dan ayahku memperlakukan diriku. Sekarang, gantian mereka harus mengirimku uang bulanan. Aku sudah menetapkan kedatangan mereka di tanggal yang berbeda. Inilah bentuk dari pembalasanku. Selain harus mengirim uang bulanan, terkadang aku juga memeras mereka meminta uang jutaan rupiah dengan alasan ini itu. Kalau tidak, aku akan buka semua rahasia busuk mereka di kampung. Setelah beberapa tahun berjalan dan aku menjalani kehidupanku, sekarang, saat aku menulis semua ceritaku ini, tiba-tiba ada sedikit kekhawatiran dalam diriku. Bagaimana jika aku menikah nanti? Bisakah sahabat cerita Jagat Raya memberikan sedikit solusi untuk menghadapi kehidupanku selanjutnya? Aku benar-benar membutuhkan sebuah cercah cahaya. Sekali lagi, terima kasih telah mendengarkan cerita perjalanan hidupku yang penuh dengan kebusukan dan kebohongan ini.